Pagi itu, matahari baru saja mengintip dari sela atap genteng pasar. Suara pedagang membuka dagangan, tawa anak-anak, dan panggilan tukang sayur membentuk orkestra kota kecil yang biasa. Di antara kerumunan dan kios-kios yang berjajar, ada sebuah gerobak kecil yang dihias kain goni. Papan kayu bertuliskan nama sederhana dan mesin jahit tua yang berdecit setiap kali diputar. Di sana, Alia duduk dengan punggung yang sudah akrab dengan posisi membungkuk. Jarum menari di depan matanya seperti detik jam. Kios. Alia memang kecil. Orang-orang sering menyebutnya kios tambal atau cuma tukang jahit kecil-kecilan. Kursinya kayu. Meja kerja sudah dilapisi bekas benang dan beberapa potong pakaian tergantung seadanya. Tetapi di tangan Alia, kain yang paling jelek pun menemukan arah. Ia bisa membuat garis pinggang yang pas, lengan yang rapi, lipatan yang mengubah baju tua jadi terlihat baru lagi. Namun, tidak sedikit yang meremehkannya. Setiap hari ada saja komentar yang menusuk, entah dari pelanggan yang berubah jadi pengamat, atau tetangga kios sebelah. Kamu jahit di kios? Nggak malu? Alia, kayaknya kalau mau sukses, harusnya punya butik dong. Suara seorang wanita berpakaian rapi terdengar dari seberang. Tawa kecil mengitari barisan kios seperti semut yang mengitari gula. Alia belajar menjahit dari ibunya sejak kecil. Waktu itu, ibunya mengajarinya menyulam dan merapikan kain untuk keluarga. Bagi Alia, menjahit bukan hanya soal menjahit. Itu tentang memulihkan benda yang rusak, memberi nilai pada sesuatu yang dianggap sepele. Ia menyimpan sketsa-sketsa kecil pada kertas bekas, menulis nama-nama bintang film dan rumah mode asing sebagai mimpi yang jauh. Sebuah harapan yang tak pernah ia ucapkan lantang. Di pagi yang sama, datanglah seorang pelanggan muda dengan perut mulus dan jaket mahal. Ia memegang blazer yang robek di bagian lengan. Bisa diperbaiki, Mbak? Tanyanya sambil memberi uang yang cukup banyak. Tentu saja, Alia bisa. Ia mengukur, mencocokkan benang, dan selama 1 jam menyulap blazer itu seolah tidak pernah robek. Pelanggan itu mencoba di depan cermin kecil, matanya tajam memerhatikan jahitan. Bagus, katanya singkat, lalu berlalu, tanpa pujian berlebih. Pujian yang terucap paling sering datang dari mereka yang memang butuh. Seorang nenek yang tak mampu membeli baju baru mempertemukan Alia dengan senyum yang tak ternilai harganya. Seorang ibu yang menangis karena baju anaknya sobek pulang sambil memeluk pakaian yang sudah rapi kembali. Senyum-senyum seperti itu menambal setiap ejekan yang datang. Tetapi malam-malam Alia lebih lain. Setelah kios tutup dan lampu pasar meredup, ia membuka kotak kardus yang berisi potongan kain bekas, manik-manik, kancing warna-warni, dan sketsa-sketsa yang sudah menguning. Tangannya capek, tetapi matanya menyala. Di atas lantai sempit, ia menyusun kain satu persatu, memotong, menjahit, dan bereksperimen. Dari kain perca itu, lahirlah pola yang tidak biasa. Potongan-potongan asimetris yang aneh, namun punya ritme. Kombinasi warna yang tak lazim, tetapi punya nyawa. Alia punya kebiasaan aneh. Ia menamai setiap mesin jahit yang pernah dipakai. Mesin tua di kios, ia panggil Pak Putih, karena warna catnya hampir luntur. Saat ia menekan pedal, suara mesin itu seperti lagu lama yang mengingatkannya pada suara ayahnya yang menceritakan kisah-kisah lama. Lagu itu menenangkannya ketika kata-kata sinis menghujaninya di siang hari. Suatu sore, seorang pemilik butik di jalan besar, Bu Ratna, melintas dan melihat-lihat gerombolan orang di kios Alia. Ia menatap, menyipitkan mata, lalu meledek. Kamu masih di sini. Pelanggan kau kecil-kecilan saja. Kalau serius, harusnya punya tempat yang rapi. Orang yang paham modal. Kata-kata itu melukai bukan karena ia ingin butik mewah, tetapi karena nada itu akan membuat orang
melihat kemampuan tanpa melihat kerja keras. Alia menandok, memasang senyum yang dibuat-buat, lalu menjawab dengan tenang, "Nanti, kalau saya punya modal, Bu. Terima kasih ya, sudah mampir." Kata-kata tenang itu menutupi gelombang perasaan yang berputar. Malamnya, saat bintang remang muncul, Alia membuka kembali sketsa. Ia membayangkan gonggon panjang yang bergerak seperti ombak, potongan jas yang menegaskan bahu, kain-kain berkilau yang disorot lampu. Dalam hayalannya, ia melihat gambaran koleksi yang menjadikan seseorang merasa istimewa, bukan hanya berhias untuk pesta. Ia ingin karyanya membuat orang merasa dihargai, bukan karena label, tetapi karena detail yang dibuat dengan cinta di balik kios dan ejekan. Ada juga yang diam-diam menghargai Alia. Seorang pemuda bernama Benny, tukang roti di seberang pasar, sering memesan sarung bantal kain bekas yang Alia sulap jadi barang-barang lucu. Ia memberi uang secukupnya dan selalu membawa roti hangat sebagai ucapan terima kasih. Benny sering duduk sebentar menonton Alia bekerja, lalu berkata, "Kamu teliti, Al. Nanti dunia akan lihat." Kalimat itu sederhana, tetapi seperti benang penguat yang merajut keberanian Alia. Suatu hari, ada kejadian kecil yang mengubah ritme biasa. Seorang ibu muda membawa kostum penampilan tari tradisional untuk anaknya. Kostum itu usang, beberapa manik-manik lepas, dan warna sudah pudar. "Besok anak saya ada pentas. Mbak, saya tak punya uang banyak, tolong diperbaiki saja," katanya sambil menahan air mata. Alia bekerja sepanjang malam. Ia memberi perhatian lebih pada detail kecil, menjahit ulang manik-manik, mengganti tali, memberikan lipatan pada rok, agar tarian tampak lebih anggun. Keesokan paginya, ketika anak itu berdiri di depan cermin untuk mencoba kostum, matanya berbinar. Orang tua yang menunggu ikut menangis haru. Mereka berkata, "Terima kasih, Mbak. Nggak ada yang bisa sebaik ini." Kabar tentang perbaikan itu menyebar seperti tebakan manis. Wajah Alia memerah. Ia hanya tersenyum dan menunduk. Di balik itu, sesuatu seperti tekad tumbuh lebih kuat. Kalau satu kostum bisa membuat sebuah pentas menjadi hidup, mengapa tidak menciptakan lebih banyak karya yang bisa menyentuh banyak hidup? Malam itu, sebelum menutup kios, Alia menerima sebuah amplop kecil dari pelanggan tanpa nama. Di dalamnya ada salam singkat dan sejumlah uang, cukup untuk membeli beberapa meter kain baru. Tidak ada alamat, hanya tulisan tangan yang rapi. Untuk yang menenun harapan, Alia menatap tulisan itu lama. Ia tahu pasar dipenuhi orang yang berbelas kasih, tetapi catatan itu terasa seperti lampu kecil di tengah kabut kehidupan. Alia di kios kecil ini tidak berakhir dengan perubahan besar. Tidak ada gema tepuk tangan dari panggung besar. Juga belum ada undangan ke fashion show dunia. Tapi ada sesuatu yang lain. Bisik halus dari kemungkinan. Ia menyadari bahwa setiap jahitan, sekecil apapun, adalah jejak. Jejak itu mungkin terlihat remeh oleh mereka yang sibuk menilai dari luar. Tetapi untuk Alia, jejak-jejak itu menuntun ke jalan yang lebih jauh. Di halaman terakhir malam itu, ia menutup kotak kain, menyalakan lilin kecil, dan menggambar lagi sketsa baru. Kali ini sketsanya berbeda, lebih berani, lebih kompleks. Di sudut kertas ia menulis sebuah kata yang sederhana tapi berat. Berani. Di sana, di kios kecil yang sering dihina, tangan Alia terus bekerja, menabung ketekunan, satu jahitan demi satu jahitan, menunggu waktu ketika dunia mungkin tanpa diduga akan melihat apa yang selama ini diremehkan. Hari-hari berikutnya terasa sama, namun di hati Alia ada sesuatu yang berbeda, seperti ada api kecil yang menyala diam-diam, tak mudah padam, meski terus ditiup ejekan orang. Setiap kali mendengar cemoohan, ia ingat wajah anak penari itu yang berseri-seri
memakai kostum sederhana, hasil tangannya. Itu seperti pengingat bahwa tangannya bukan hanya membuat kain rapi, tapi juga memberi rasa percaya diri pada orang lain. Suatu pagi, kios Alia lebih ramai dari biasanya. Beberapa pelanggan datang bergantian, meminta perbaikan kecil jahitan kancing, mengecilkan celana, atau memendekkan rok. Alia melayani dengan sabar. Tangannya cekatan, bibirnya menyunggingkan senyum, meski tubuhnya letih. Di sela-sela itu, datanglah seseorang yang tak ia sangka. Bu Ratna, pemilik butik besar yang dulu sempat merendahkannya. "Al, bisa jahitin kebaya ini?" tanya Bu Ratna sambil membuka plastik berisi kebaya mahal. Nada suaranya terdengar setengah enggan, seperti tak ingin mengakui bahwa ia membutuhkan bantuan Alia. Alia sempat tertegun, tapi ia segera mengangguk. "Bisa, Bu, tapi agak lama. Karena detailnya rumit." "Ya sudah, cepat-cepat saja. Ada acara penting," jawab Bu Ratna singkat. Dalam hati, Alia merasakan perasaan campur aduk, antara bangga karena dipercaya, dan tersengat karena wanita itu masih meremehkan. Namun, ia memilih untuk bekerja dengan sepenuh hati. Ia tahu, hasil akan selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Malamnya, setelah kios ditutup, Alia bekerja di bawah cahaya lampu minyak. Jarum menembus kain halus kebaya, menata ulang manik-manik, menguatkan bagian yang rapuh. Tangannya lincah, matanya teliti. Ia bahkan menambahkan sedikit sentuhan khas, bordiran halus berbentuk bunga melati di bagian ujung lengan. Tidak mencolok, tapi memberi nuansa berbeda. Saat kebaya itu dikembalikan, Bu Ratna awalnya hanya melirik sekilas. Namun ketika dikenakan, wajahnya berubah. "Kok jadi bagus begini? Kamu belajar di mana?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Alia hanya tersenyum kecil. "Belajar dari ibu saya, Bu, dan sisanya." Dari banyak mencoba, Bu Ratna tidak menjawab, hanya mengangguk dan buru-buru pergi. Tetapi sejak hari itu, entah bagaimana, Alia mulai menerima beberapa pelanggan baru yang wajahnya asing, namun membawa baju-baju bermerek. Rupanya, kabar tentang hasil kerjanya perlahan menyebar. Meski begitu, hinaan tetap ada. Beberapa orang di pasar masih berkomentar sinis. "Ah, paling nanti cuma tukang tambal terus, mana bisa jadi besar kalau kiosnya cuma segitu," kata salah seorang pedagang kain. Alia menunduk, pura-pura tak mendengar, meski hatinya terasa perih. Namun di balik perih itu, ada semangat yang makin membesar. Alia mulai berani bermimpi lebih jauh. Ia membeli buku bekas tentang desain busana dari pasar loak, lalu mempelajarinya setiap malam. Ia belajar tentang pola, tekstur kain, hingga cara memadukan warna. Kadang ia gagal, kain percanya jadi rusak, tapi ia tak menyerah. Kalau gagal sekali, berarti harus coba 2 kali, batinnya. Beberapa minggu kemudian, datanglah kesempatan yang tak pernah ia bayangkan. Seorang mahasiswa seni dari kota, bernama Rina, kebetulan lewat kios Alia untuk mencari tukang jahit yang bisa membantu membuat kostum tugas kuliahnya. "Saya dengar, Mbak bisa bikin sesuatu yang beda?" tanya Rina penuh penasaran. Alia tersenyum gugup. "Saya bisa coba, Mbak. Tapi saya belum pernah bikin untuk pameran." "Tak apa. Saya ingin yang unik, biar dosen lihat kalau saya serius." Dengan semangat, Alia menerima tantangan itu. Malam-malamnya berubah jadi lebih panjang. Ia menumpuk kain-kain perca, mencoba pola asimetris, menyatukan warna-warna yang dianggap aneh. Rina sering datang membantu, memberi ide, dan bersama mereka menertawakan kesalahan-kesalahan kecil saat kostum itu selesai. Hasilnya benar-benar berbeda dari kebanyakan. Gaun dengan potongan tidak simetris, dihiasi manik-manik dari kaca bekas, dan detail bordiran tangan yang rumit. Rina tampak terkejut sekaligus bangga. "Mbak, ini luar biasa. Saya yakin dosen saya bakal suka." "Benar saja,"
Ketika kostum itu dipresentasikan di kampus, banyak yang memuji keunikannya. Nama Alia pun disebut sebagai pembuatnya. Sejak saat itu, ada beberapa mahasiswa lain yang datang ke kios kecil itu, meminta bantuan serupa. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Alia duduk sendiri di kios. Tangannya memegang sketsa baru. Kali ini lebih berani. Ia menggambar gaun panjang dengan detail modern, bercampur sentuhan tradisional. Sambil menatap sketsa itu, ia berbisik lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Mungkin memang benar, aku hanya tukang jahit kecil-kecilan. Tapi siapa bilang aku harus tetap kecil selamanya? Di luar kios, suara pasar mulai sunyi. Lampu-lampu temaram menyinari jalan sempit. Dalam kesunyian itu, Alia merasakan sesuatu yang ia takuti, sekaligus ia rindukan. Harapan yang makin besar. Ia tahu jalannya masih panjang, penuh cemoohan, penuh tantangan. Tapi ia juga tahu, setiap jahitan kecil yang ia buat hari ini sedang menyiapkan benang takdir yang kelak akan menyulam masa depan yang berbeda. Hari-hari Alia semakin padat. Kios kecilnya kini tidak hanya dipenuhi orang-orang yang ingin memperbaiki pakaian, tetapi juga mahasiswa dan beberapa anak muda yang penasaran dengan jahitan unik yang katanya berbeda dari tukang jahit biasa. Alia masih bekerja dengan mesin jahit tuanya, Pak Putih, sambil tetap menabung sedikit demi sedikit dari setiap hasil kerja. Namun, semakin nama Alia terdengar, semakin banyak pula yang merasa tidak suka. Bagi sebagian orang di pasar, kesuksesan Alia terasa mengganggu. Tukang jahit kok sok jadi desainer, gumam seorang pedagang kain dengan nada sinis. Ada pula yang sengaja meledek di depan pelanggan. Hati-hati, nanti bajunya malah jadi tambal sulam. Alia hanya tersenyum pahit, menunduk, dan terus bekerja. Di tengah kondisi itu, sebuah kabar besar datang. Kampus seni tempat Rina kuliah akan mengadakan lomba desain busana tingkat kota, terbuka untuk umum. Pemenangnya akan diberi kesempatan untuk memamerkan karyanya di sebuah galeri besar, bahkan mendapat pelatihan dari desainer ternama. Rina, yang sudah seperti adik bagi Alia, datang dengan semangat. "Mbak Alia harus ikut," katanya sambil menaruh brosur lomba di meja kios. Alia terkejut. "Aku, Rina? Aku ini cuma tukang jahit pasar. Peserta lain pasti punya modal besar, punya bahan kain mahal. Aku, apa adanya." Tapi ide Mbak Alia itu luar biasa. Lomba ini bukan soal mahalnya kain, tapi soal kreativitas. "Mbak harus percaya." Kata-kata itu mengguncang hati Alia. Malam itu, ia menatap sketsa-sketsa lama yang menumpuk di kardus. Ia membayangkan gaun, jas, dan kebaya dengan sentuhan yang berbeda hasil, perpaduan antara tradisi dan modernitas. Dalam diam, ia tahu ini kesempatan besar, meski terasa menakutkan. Beberapa hari kemudian, Alia memberanikan diri mendaftar. Ia membawa selembar kertas berisi desain yang ia gambar dengan sepenuh hati. Di ruangan registrasi, ia melihat calon peserta lain yang tampak percaya diri, membawa portofolio tebal, mengenakan pakaian elegan. Alia hadir dengan baju sederhana, tangan agak bergetar. Ada beberapa orang yang melirik sinis, bahkan ada yang berbisik, itu kan tukang jahit pasar, berani-beraninya ikut lomba ini." Tawa kecil terdengar, menusuk telinga. Namun Alia mencoba menguatkan diri. "Aku datang bukan untuk membuktikan pada mereka. Aku datang untuk membuktikan pada diriku sendiri." Persiapan lomba dimulai. Setiap peserta diminta membuat busana dengan tema keindahan dari tanah sendiri. Peserta lain membeli ken-ken mahal, menyewa penjahit profesional, bahkan ada yang membawa tim khusus. Alia, ia hanya punya kios kecil, mesin jahit tua, dan beberapa lembar kain perca yang ia kumpulkan dari sisa pelanggan, Rena dan Benny. Si tukang roti, Aikat membantu.
Rina memberi semangat, sementara Benny menyumbang sedikit uang untuk membeli kain tambahan. Anggap saja ini investasi. Kalau kamu sukses, aku bisa bilang aku ikut membantu desainer hebat, kata Benny sambil tersenyum. Alia terharu hingga hampir menangis. Malam-malam pun kembali panjang. Alia bekerja tanpa henti, menjahit, membongkar, menjahit lagi. Ia memilih motif batik dari kain bekas, memadukannya dengan potongan kain polos berwarna berani. Tangannya bergetar, matanya merah, tapi hatinya terus mendorong. Ini harus jadi. Namun, tak semua berjalan mulus. 2 hari sebelum deadline, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Saat Alia membuka kios di pagi hari, ia menemukan kenkennya tercecer. Beberapa potongan robek. Bahkan ada jarum yang sengaja ditancapkan sembarangan sehingga merusak pola. Alia terdiam, jantungnya serasa berhenti. Siapa yang tega melakukan ini? Gumamnya dengan suara serak. Rina yang datang kemudian hampir menangis melihat keadaan itu. Mbak, ini pasti ada yang sabotase. Mereka Alia duduk lama, menatap hasil kerjanya yang hancur. Rasa sakit hati dan putus asa menekan dadanya. Sejenak, ia berpikir untuk menyerah. Mungkin memang benar. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya tukang jahit, kecil. Mereka semua lebih hebat dariku. Tetapi tiba-tiba, ia ingat wajah ibunya. Suara halus yang dulu berkata, menjahit itu bukan sekadar pekerjaan. Alia, setiap tusukan jarum adalah kesabaran. Kalau kau sabar, kau bisa menyambung apa saja bahkan yang sudah putus sekalipun. Air mata Alia menetes. Ia mengusapnya cepat, lalu menarik napas panjang. Tidak, aku tidak boleh berhenti sekarang. Kalau aku menyerah, artinya mereka menang. Dengan waktu yang tersisa, Alia bekerja lebih keras. Ia mengambil kain perca baru, menggabungkannya dengan sisa bahan yang masih bisa dipakai. Tangannya sakit, punggungnya pegal, tapi ia terus menjahit hingga fajar. Rina dan Benny ikut berjaga, membuatkan teh hangat, bahkan membantu memotong kain. Akhirnya, busana itu selesai. Tidak sempurna, tetapi justru keunikannya lahir dari kekurangan. Gaun panjang dengan potongan asimetris, dihiasi motif batik yang disusun ulang dari potongan kain bekas, dan bordiran tangan berbentuk bunga melati. Di bagian kerah simbol sederhana dari keteguhan dan kesucian hati. Alia menatap karyanya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu apakah juri akan menyukainya, tapi aku tahu satu hal. Ini adalah hasil dari seluruh hatiku. Hari lomba pun tiba. Aula besar dipenuhi cahaya lampu dan sorak-sorai penonton. Peserta lain tampil memukau dengan gaun mahal, kain sutra berkilauan, dan detail yang rumit. Sementara itu, giliran Alia membuat ruangan sempat hening. Banyak yang memandang sebelah mata. Bahkan ada yang tertawa kecil. Namun begitu model berjalan dengan gaun buatan Alia, sorak itu berubah menjadi bisik kagum. Cahaya lampu panggung justru membuat potongan batik asimetris itu terlihat seperti lukisan hidup. Sementara bordiran bunga melati bersinar lembut. Busana itu mungkin lahir dari kain bekas, tapi memancarkan cerita yang tidak dimiliki karya lain. Cerita tentang kesabaran, ketekunan, dan keberanian untuk berdiri meski direndahkan. Di antara penonton, Alia bisa melihat wajah Bu Ratna yang terperangah. Juga beberapa orang yang dulu menghina, kini menatap dengan tak percaya saat Alia berdiri di belakang panggung. Hatinya berdegup kencang. Ia tidak tahu apakah akan menang atau tidak. Tapi ia tahu satu hal. Hari itu, ia sudah membuktikan bahwa tukang jahit kecil-kecilan juga bisa berdiri sejajar dengan mereka yang dulu meremehkan. Ruangan besar itu masih dipenuhi sorak-sorai penonton. Para peserta berdiri gugup, menunggu keputusan juri. Alia berdiri di barisan paling pinggir, memegang kedua tangannya erat-erat. Jantungnya berdegup tak karuan, seolah ingin meloncat keluar. Dari balik panggung, ia bisa mendengar suara juri berdiskusi.
Ada nada tegas, ada yang setuju, ada pula yang terdengar ragu. Nomor 7 unik, tapi apa cukup layak masuk galeri besar? Suara salah satu juri terdengar samar. Justru itu yang membuatnya berbeda, sahut juri lain. Batik dari perca dengan keberanian potongan asimetris. Itu bukan sekadar busana, itu cerita. Alia menunduk, bibirnya bergetar. Ia tak tahu sedang diperbincangkan, tetapi hatinya merasakan sesuatu yang tak biasa. Saat lampu sorot diarahkan ke panggung, seorang pembawa acara maju dengan senyum lebar. Hadirin sekalian, inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Pengumuman pemenang lomba desain busana tingkat kota tahun ini. Penonton bertepuk tangan riuh. Para peserta menahan napas. Juara 3 jatuh kepada desainer muda Rendra dengan karyanya bertema Pesona Laut Nusantara. Sorak penonton kembali bergema. Seorang pemuda tampan maju, tersenyum percaya diri. Alia bertepuk tangan, meski dalam hatinya muncul rasa khawatir. Kalau Rendra saja juara 3, bagaimana denganku? Juara 2 jatuh kepada Citra Lestari dengan karya bertema elegansi tenun modern. Seorang perempuan berpenampilan elegan, melangkah anggun. Gaunnya memang luar biasa indah. Sutra mengkilap dengan tenunan tradisional. Sorak-sorai makin heboh. Alia kembali bertepuk tangan, meski dadanya makin sesak. Tinggal satu tempat tersisa. Mana mungkin aku yang dipilih? Hening sejenak. Semua menunggu pengumuman terakhir. Pembawa acara menarik napas panjang, lalu berkata lantang, dan juara pertama lomba desain busana tingkat kota tahun ini dengan nilai tertinggi dari para juri. Jatuh Alia dengan karya bertema Melati dari Pasar Kecil. Seisi ruangan hening sepersekian detik, lalu tiba-tiba meledak dengan tepuk tangan meriah. Ada sorak kagum, ada teriakan tidak percaya. Bahkan beberapa peserta tampak ternganga. Alia sendiri membeku, matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Rina yang duduk di bangku penonton langsung berdiri sambil menjerit kegirangan. Embok Alia, juara. Benny bahkan hampir menjatuhkan roti yang ia bawa untuk cemilan. Saking terkejutnya, silakan naik ke panggung, Alia. Suara pembawa acara kembali terdengar. Dengan langkah ragu, Alia maju. Ia masih seperti bermimpi. Sorot lampu menyorot wajahnya yang sederhana, baju polosnya yang jauh dari kesan glamor. Tapi justru itulah yang membuat penonton kagum. Seorang wanita kecil dari pasar, berdiri di panggung megah sebagai juara. Salah satu juri kemudian naik dan memberikan piala. Alia, katanya dengan suara mantap, karyamu mungkin tidak memakai kain mahal, tapi keberanianmu menciptakan sesuatu yang baru dari keterbatasan adalah jiwa dari seorang desainer sejati. Busana ini bercerita, dan cerita itulah yang membuatnya menang. Air mata Alia menetes tanpa bisa ditahan. Tangannya bergetar saat menerima piala itu. Di depan ratusan orang, ia hanya mampu berkata, "Terima kasih, saya hanyalah tukang jahit kecil dari pasar. Tapi hari ini, saya belajar bahwa mimpi tidak pernah mengenal tempat lahirnya." Suara gemuruh kembali terdengar, namun tidak semua orang berbahagia. Dari bangku peserta lain, ada tatapan iri dan sinis. Bu Ratna, pemilik butik yang dulu sering meremehkannya, menatap dengan wajah sulit ditebak. Tangannya bertepuk pelan, tapi bibirnya menekuk, seolah ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Setelah acara selesai, banyak orang mendekati Alia. Wartawan lokal meminta wawancara singkat. Mahasiswa bertanya, apakah ia bersedia jadi mentor? Bahkan seorang juri memberi kartu nama. Kami sedang mencari desainer baru untuk dipersiapkan ke ajang internasional. Kamu punya potensi, hubungi saya. Alia hampir tidak percaya dengan semua itu.
Dunia yang selama ini terasa jauh, kini seolah membuka sedikit pintunya untuknya. Malam itu, di rumah sederhana tempat ia tinggal, Alia duduk memandangi piala di tangannya. Rina tertidur kelelahan di sofa, sementara Benny masih duduk sambil tersenyum lebar. "Lihat, Al, aku sudah bilang, dunia akan lihat," kata Benny lirih. Alia tersenyum tipis. Matanya masih basah, tapi perjalanan ini baru dimulai. "Aku tahu, setelah ini, ujian akan lebih besar." Di hatinya, Alia sadar, menang lomba bukanlah akhir, melainkan pintu awal menuju sesuatu yang jauh lebih besar dan mungkin lebih berat. Dunia mode internasional bukan sekadar panggung gemerlap, tapi juga arena persaingan, intrik, dan tantangan yang bisa membuat orang jatuh lebih dalam dari sekadar ejekan di pasar. Namun, Alia tidak takut karena ia sudah belajar. Seberapapun kecilnya sebuah jahitan, jika dibuat dengan hati, bisa menjadi busana yang mengubah hidup. Beberapa minggu setelah lomba besar itu, nama Alia mulai terdengar di mana-mana. Berita tentang tukang jahit pasar yang jadi juara menghiasi koran lokal, media sosial, bahkan sempat masuk berita televisi daerah. Banyak orang di pasar yang tadinya meremehkan, kini datang dengan sikap berbeda. Ada yang tiba-tiba ramah, ada yang mendadak ingin dekat dengan Alia, bahkan ada yang pura-pura bangga, padahal dulu paling sering menghina. "Wah, Mbak Alia, hebat sekarang." "Ya, saya dari dulu sudah percaya, kamu pasti sukses," kata salah seorang pedagang kain yang dulu sering melontarkan komentar sinis. Alia hanya tersenyum sopan. Dalam hatinya ia tahu, dunia bisa berubah dalam sekejap bukan karena hati orang berubah, tapi karena posisi kita berubah. Namun Alia tidak larut dalam euforia. Ia tetap membuka kios kecilnya, tetap menjahit pakaian tetangga, tetap melayani pelanggan sederhana. Baginya, kios itu bukan sekadar tempat kerja, melainkan saksi bisu dari semua perjalanan. Suatu sore, seorang pria berjas rapi datang ke kios kecil itu. Ia memperkenalkan diri sebagai Adrian, perwakilan dari sebuah rumah mode terkenal di Jakarta. "Alia, saya melihat karya Anda di lomba kemarin. Direktur kami sangat terkesan. Kami ingin mengundang Anda ke Jakarta untuk mengikuti fashion show khusus desainer muda berbakat. Ada banyak tamu penting dari luar negeri. Ini kesempatan besar." Alia terdiam. Tangannya gemetar memegang undangan yang diberikan. Di sana tertulis jelas, Jakarta Young Designers Fashion Week. "Apakah benar saya yang diundang?" tanyanya. Dengan suara nyaris berbisik. "Benar sekali. Anda punya potensi. Kami ingin dunia melihatnya." Adrian kemudian pamit, meninggalkan kartu nama. Alia masih berdiri mematung, tak percaya. Rina yang sejak tadi mendengar, langsung meloncat kegirangan. "Mbak, ini dia pintu besar itu. Mbak harus ikut." Namun hati Alia juga dipenuhi rasa takut. Jakarta terdengar seperti dunia lain. Kota besar, orang-orang hebat, modal besar. Bagaimana mungkin kios kecil seperti dirinya bisa bersaing di sana? Beberapa hari berikutnya, Alia mulai mempersiapkan diri. Ia menabung semua hasil kios, membeli kain dengan hati-hati. Benny menyumbang sedikit tabungan yang ia kumpulkan dari menjual roti. Anggap saja tiket roti ke Jakarta. Candanya, mencoba meringankan suasana, tapi tak semua orang mendukung. Ada bisik-bisik iri yang kembali terdengar. Paling juga jadi bahan tertawaan di Jakarta. Dia itu beruntung saja kemarin. Mana bisa sampai level internasional. Kalau gagal, pasti pulang malu-maluin. Kata-kata itu menyakitkan. Tapi Alia sudah terbiasa. Ia tahu, jalan ke depan tidak mungkin tanpa rintangan. Hari keberangkatan tiba dengan koper sederhana berisi kain-kain hasil pilihannya. Alia berangkat ke Jakarta ditemani Rina. Benny mengantar sampai terminal.
Wajahnya berat melepas. Hati-hati Al. Ingat, jangan pernah berubah. Kamu tetap Alia yang aku kenal. Meski nanti semua orang mengenalmu. Perjalanan panjang itu membawa Alia ke kota yang tak pernah ia bayangkan. Gedung-gedung menjulang lampu-lampu terang. Jalanan padat. Semuanya terasa asing. Di sanalah ia akan menapakkan langkah baru. Saat hari latihan fashion show, Alia bertemu dengan para desainer muda lain. Mereka tampak berkelas, mengenakan pakaian modern, membawa asisten, bahkan ada yang datang dengan mobil mewah. Alia hadir dengan baju sederhana, rambut diikat seadanya, tanpa siapapun selain Rina. Beberapa desainer lain melirik sinis. Ada yang berbisik sambil tertawa kecil. Itu kan tukang jahit dari pasar yang sempat viral. Apa bisa bersaing di sini? Alia pura-pura tidak mendengar. Meski hatinya mencubit, namun ia menenangkan diri dengan satu kalimat dalam hati. Aku datang bukan untuk terlihat kaya. Aku datang untuk memperlihatkan karya Harry, Demi Harry. Alia bekerja keras menyiapkan koleksinya. Tema yang ia pilih adalah jejak tanah Jawa. Ia memadukan batik tradisional dengan potongan modern, menggunakan warna-warna berani, namun tetap menambahkan sentuhan bordiran bunga melati yang sudah menjadi ciri khasnya. Namun, sebuah masalah kembali muncul. 2 malam sebelum acara, sebagian kain Alia hilang dari ruang penyimpanan. Ada potongan batik mahal yang lenyap. Bahkan sketsa desainnya ditemukan terinjak di lantai. Rina panik. "Mbak, ini jelas sabotase. Ada yang ingin menjatuhkanmu." Alia menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. "Kalau aku marah, mereka menong. Aku harus cari cara lain." Dengan waktu yang hampir habis, Alia memutuskan menggunakan kain sisa yang masih ada. Ia bekerja semalaman tanpa tidur, menjahit ulang, mengubah desain di detik terakhir. Bukan mudah, tapi ia tahu, setiap jahitan darurat inilah yang akan membentuk cerita baru. Malam fashion show akhirnya tiba. Aula besar penuh dengan lampu sorot, kamera, dan tamu penting dari berbagai negara. Para desainer tampil satu persatu, menampilkan karya megah dengan model profesional. Sorak penonton bergema setiap koleksi berjalan di panggung. Saat giliran Alia tiba, suasana hening sejenak. Banyak yang menunggu, sebagian dengan rasa penasaran, sebagian dengan sinis. Model Alia melangkah di atas panggung, mengenakan busana yang lahir dari perjuangan, gaun batik dengan potongan modern, dihiasi bordiran melati, dipadukan dengan kain sisa yang ternyata menciptakan pola unik tak terduga. Di bawah cahaya lampu, busana itu tampak bukan sekadar pakaian, tapi sebuah lukisan hidup tentang ketekunan, tradisi, dan keberanian seorang wanita kecil dari kios pasar. Penonton terdiam, lalu perlahan terdengar tepuk tangan. Tepuk itu semakin lama semakin kuat, hingga berubah menjadi riuh. Beberapa tamu asing berbisik kagum. Bahkan, salah satu fotografer terus mengambil gambar tanpa henti. Di belakang panggung, Alia menutup mata. Air matanya menetes. Ya Allah, ternyata dari kain yang dianggap sisa pun, engkau bisa menjadikannya sesuatu yang indah. Malam itu, Alia belum tahu apa hasil akhirnya. Tapi ia tahu satu hal. Ia sudah melangkah masuk ke dunia yang dulu hanya ia lihat di mimpi. Malam fashion show itu menjadi titik balik yang lebih besar daripada yang Alia bayangkan. Karyanya yang awalnya sempat diragukan justru menjadi pusat perhatian. Foto-fotonya tersebar di media sosial. Beberapa portal berita menuliskan judul, "Desainer asal pasar kecil curi perhatian di Jakarta Fashion Week." Alia duduk di kamar hotel sederhana yang diberikan panitia. Rina sibuk membuka ponselnya, membaca komentar netizen. "Mbah, lihat, banyak yang kagum. Ada yang bilang karya Mbak lebih punya jiwa daripada desain mewah lain." Alia tersenyum kecil, tapi hatinya tetap berdebar. "Aku senang
Rin, tapi juga takut. Dunia ini terlalu besar buatku. Rina menepuk bahunya. Jangan takut. Dunia besar bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditembus. Keesokan harinya, Alia mendapat undangan makan malam bersama para tamu penting di sebuah restoran mewah. Ia duduk kikuk di antara para desainer dan pebisnis yang sudah mapan. Suara sendok garpu beradu dengan piring porselen terdengar begitu asing. Seorang wanita berusia 40 tahun dengan gaun elegan mendekatinya. Kamu Alia, desainer baru itu? Iya bu, jawab Alia sopan. Wanita itu tersenyum dingin. Saya Nadine, pemilik rumah mode besar di Jakarta. Karyamu cukup menarik. Tapi dunia fashion itu keras sayang. Tidak semua orang bisa bertahan lama. Apalagi kalau modalmu hanya kain perca. Nada suaranya halus, tapi menusuk. Alia hanya menunduk, mencoba menahan diri. Kalau kau pintar lanjut Nadine, bergabunglah dengan yang lebih besar. Jangan coba berdiri sendiri. Nanti kau hanya akan jadi bahan tertawaan. Kata-kata itu menempel di kepala Alia sepanjang malam. Ia tidak langsung menjawab, tapi hatinya berbisik. Aku tidak ingin hanya jadi bayangan orang lain. Hari-hari berikutnya, tawaran mulai berdatangan. Ada yang ingin membeli desain Alia dengan harga tinggi, ada yang menawarkan kontrak kerjasama. Namun banyak di antaranya terdengar tidak adil meminta hak penuh atas desainnya, tanpa memberi ruang bagi Alia untuk berkembang. Rina membaca beberapa dokumen. Mbak, ini jebakan. Kalau Mbak tanda tangan, semua karya Mbak nanti jadi milik mereka. Mbak hanya jadi tukang jahitnya saja. Alia menarik napas panjang. Aku ingin maju, Rin, tapi tidak dengan menjual mimpiku. Keputusannya menolak tawaran besar itu membuat beberapa pihak geram. Rumor mulai beredar bahwa Alia sombong, tidak tahu diri. Bahkan ada yang menyebutnya desainer instan yang hanya kebetulan viral. Suatu sore, Alia menghadiri sebuah pertemuan penting dengan panitia internasional. Di sana, karyanya dipertimbangkan untuk dibawa ke Asian Fashion Expo di Singapura. Kesempatan ini bisa menjadi jembatan menuju panggung dunia. Namun ketika diskusi berlangsung, tiba-tiba Nadine wanita berpengaruh itu menyela dengan nada tajam. Maaf, tapi saya rasa karya Alia terlalu sederhana. Bukan standar internasional. Kalau kita bawa, justru memalukan nama negara. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Alia. Wajahnya panas, hatinya bergetar. Salah satu juri berusaha menengahi, tapi karya Alia punya keunikan. Ada cerita di dalamnya. Nadine tersenyum sinis. Cerita tidak cukup. Dunia mode butuh kelas, bukan kisah sedih dari pasar kecil. Alia menggenggam tangannya erat-erat di bawah meja. Ia bisa saja diam, tapi kali ini ia memilih berbicara. Maaf, Bu Nadine, saya memang dari pasar kecil. Saya menjahit dengan mesin tua, bukan mesin modern. Tapi setiap jahitan yang saya buat lahir dari kesabaran. Kalau Bapak Ibu mencari kelas dari harga kain, mungkin karya saya memang tidak pantas. Tapi kalau mencari kelas dari kejujuran dan ketekunan, saya berani bilang, karya saya layak berdiri di sana. Ruangan kembali hening. Beberapa orang menatap Alia dengan kagum. Beberapa lain terdiam, termasuk Nadine yang wajahnya memerah. Beberapa hari kemudian, keputusan diumumkan. Alia terpilih menjadi salah satu desainer yang akan dibawa ke Asian Fashion Expo. Rina menjerit kegirangan, sementara Alia hanya duduk terdiam. Air matanya jatuh. Namun di balik itu, ia tahu perjalanannya akan semakin berat. Nadine dan lingkaran elite fashion jelas tidak senang. Mereka merasa posisi mereka terancam oleh seorang perempuan kecil dari kios pasar. Malam itu, di kamar hotel, Alia menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip seperti bintang. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Ini baru awal. Kalau aku takut, aku tidak akan pernah melangkah. Tapi kalau aku berani, mungkin dunia banner-banner
akan melihatku. Tangannya meraba sketsa baru di pangkuan. Kali ini, ia menggambar gaun dengan motif melati yang lebih berani, lebih hidup, lebih berkilau. Di bawah sketsa itu, ia menulis satu kata dengan huruf besar. Melawan, depan dunia. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Alia berdiri di bandara dengan koper sederhana, berisi beberapa potong kain, jarum, benang, dan sketsa. Rina menemaninya, wajahnya penuh semangat. Sementara hati Alia campur aduk. Ada bahagia, ada takut, ada juga rasa tak percaya bahwa hidupnya sudah sampai di titik ini. Di dalam pesawat menuju Singapura, Alia menatap awan dari jendela. Ia teringat kios kecil di pasar, suara mesin jahit tuanya, ejekan orang-orang, dan malam-malam panjang tanpa tidur. Benar-benar seperti mimpi, gumamnya. Setiba di Singapura, Alia disambut suasana berbeda. Gedung tinggi berkilau, jalanan rapi, dan suasana internasional yang megah. Panitia menempatkannya di hotel bersama para desainer lain dari berbagai negara. Mereka tampak percaya diri, membawa tim profesional, bahkan ada yang ditemani fotografer pribadi. Alia datang hanya dengan Rina. Banyak yang melirik aneh, ada yang tersenyum tipis, penuh sindiran. Bahkan desainer dari negaranya sendiri, Nadine, tanpa hadir juga ya, datang dengan tim besar, membawa koper penuh bahan mahal. Tatapannya pada Alia dingin, penuh persaingan. Jangan terlalu percaya diri, Alia, bisik Nadine saat berpapasan. Panggung internasional bukan tempat untuk penjahit kios. Alia hanya tersenyum tenang. Terima kasih, Bu. Justru itu alasan saya harus berdiri di sini. Hari persiapan berlangsung tegang. Setiap desainer diberi waktu menata koleksi mereka di ruang belakang panggung. Alia hanya punya beberapa busana hasil kerja kerasnya. Gaun batik modern dengan bordiran melati, jas asimetris dengan sentuhan tradisional, dan kebaya kontemporer yang ia modifikasi dari kain sederhana. Namun musibah kembali datang. Beberapa jam sebelum acara dimulai, Alia menemukan salah satu gaunnya robek di bagian penting. Kainnya seperti sengaja digunting. Rina panik. Mbak, ini pasti ulah orang yang iri. Bagaimana? Sekarang kita tidak punya waktu. Alia menarik napas panjang. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh tekad. Kalau aku berhenti sekarang, artinya mereka menang. Kita perbaiki. Rin, pakai apapun yang ada. Dengan jarum, benang, dan sisa kain, Alia bekerja secepat mungkin. Tangan mungilnya bergerak lincah, keringat menetes, jantung berdebar. Sementara di luar, musik panggung mulai terdengar. Tanda acara segera dimulai. Akhirnya, tibalah giliran Alia. Lampu panggung menyinari model yang mengenakan karyanya. Gaun batik dengan bordiran melati itu melangkah pelan di atas catwalk. Dari Joe, robekan yang ia jahit darurat justru membentuk pola baru yang tak disengaja, seperti sayap kupu-kupu yang terbuka. Penonton terdiam, kamera-kamera mengarah padanya. Saat model kedua berjalan dengan jas asimetris, sorak mulai terdengar. Lalu ketika kebaya kontemporer muncul dengan paduan warna berani, ruangan bergemuruh. Bahkan tamu asing yang duduk di barisan depan berdiri memberi tepuk tangan. Mereka melihat bukan hanya busana, tetapi juga cerita. Cerita tentang tradisi, perjuangan, dan keberanian seorang wanita kecil yang menolak menyerah. Selesai pertunjukan, Alia berdiri di belakang panggung dengan air mata mengalir. Rina memeluknya erat. Mbak, lihat, semua orang berdiri. Semua orang kagum. Bahkan beberapa juri internasional menghampirinya. Your work is honest and full of soul. We've never seen something like this, kata seorang juri dengan aksen asing. Ia memberikan kartu nama, menawarkan
kesempatan mengikuti program khusus desainer muda di Eropa. Nadine yang melihat itu hanya bisa terdiam. Wajahnya menegang. Semua rencananya menjatuhkan. Alia justru berbalik menjadi kemenangan besar untuk lawannya. Malam itu, setelah semua usai, Alia berdiri di balkon hotel. Angin malam Singapura bertiup lembut. Ia menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Aku hanya seorang tukang jahit kecil-kecilan, bisiknya lirih. Tapi ternyata dari kios kecil itu, aku bisa sampai ke sini. Tuhan benar-benar maha besar. Ia teringat orang-orang yang dulu menghina, meremehkan, bahkan menertawakan. Kini, mereka justru melihat karyanya dikenakan model internasional, difoto oleh media dunia. Beberapa dari mereka bahkan mulai menghubungi Alia lewat pesan singkat, ingin memesan busana. Ironi yang manis. Namun, bagi Alia, kemenangan terbesarnya bukanlah tepuk tangan atau tawaran kontrak besar. Kemenangan terbesarnya adalah keberanian untuk tetap berdiri, meski berkali-kali ingin dijatuhkan. Dan malam itu, di atas selembar kertas sketsa baru, ia menulis dengan tangan bergetar, namun mantap, melati, dari kios kecil, kini mekar di panggung dunia.